Syubana. Untuk pertemuan kali ini kami mendapat tugas untuk menjawab dan menjelaskan melalui video dibuat dari PPT. Nah, nanti kurang lebihnya sedikit yang dapat saya sampaikan materinya dan menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama, berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Buatlah 3 buah contoh studi kasus. Oke, untuk yang pertama, 3 contoh studi kasus hak kekayaan intelektual di dalam negeri. Yang pertama, kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang belajar di Fakultas Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Bandung dan anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya dan jasanya untuk melakukan karya desain grafis melalui dunia maya atau internet. Salah satunya adalah melalui http://www.creativeprofessional.com. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di website http://wordpress.com dan diakui karyanya sebagai ciptaan dari seorang warga India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website http://www.creativeprofessional.com tanpa seizin Prayoga. Selanjutnya, yang kedua, kasus geprek bensu. Ruben Onsu di perusahaan PT Onsu Pangan Perkasa menggugat PT Ayam Geprek Beni Sunjono. Gugatan ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual merek bensu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 57 PDT Sus HKI atau merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Namun, Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan Ruben Onsu pada 20 Mei. Mahkamah Agung menemukan bahwa merek dagang Saya Geprek Bensu dimiliki PT Ayam Geprek Beni Sujono yang dimiliki oleh pengusaha Yang Chen dan Stefani. Untuk yang ketiga, kasus PT Amanah Teknologi. PT Amanah Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang mengembangkan sebuah inovasi dalam bidang teknologi pertanian. Mereka menciptakan mesin pengolahan tanah yang efisien dan ramah lingkungan. PT Amanah mendaftarkan hak paten atas mesin tersebut di Indonesia. Namun, beberapa bulan setelah pendaftaran, mereka menemukan bahwa sebuah perusahaan pesaing di dalam negeri, PT Makmur Abadi, telah memproduksi dan menjual mesin serupa tanpa izin atau lisensi. PT Amanah mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak kekayaan industri mereka. Dan setelah proses hukum yang panjang, mereka memenangkan kasus ini dan PT Makmur Abadi diharuskan menghentikan produksi dan penjualan mesin tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya 3 contoh studi kasus hak kekayaan intelektual di luar negeri. Untuk yang pertama, sebuah perusahaan besar di Tiongkok, XYZ Holdings, mengembangkan aplikasi pesan instan yang sangat populer di Tiongkok dan beberapa negara Asia lainnya. Namun, mereka menemukan bahwa beberapa pengembang aplikasi di Amerika Serikat telah meniru fitur-fitur unik dari aplikasi tersebut dan menerbitkan aplikasi serupa di pasar Amerika Serikat. XYZ Holdings mengajukan tuntutan hukum di Amerika Serikat dengan mengklaim pelanggaran hak cipta
dan penyalahgunaan kekayaan intelektual mereka. Setelah melalui proses pengadilan Amerika Serikat memutuskan bahwa pengembang aplikasi tersebut telah melanggar hak kekayaan intelektual XYZ Holdings dan memerintahkan penghentian penyebaran aplikasi tersebut serta pembayaran ganti rugi kepada XYZ Holdings. Yang kedua adalah perusahaan farmasi terkenal Jerman, PQR GmbH telah mengembangkan vaksin revolusioner melawan penyakit langka. Mereka telah mengajukan paten di banyak negara termasuk Amerika Serikat. Namun, sekelompok peretas komputer di luar negeri berhasil mencuri informasi tentang formula dan proses produksi vaksin. Setelah itu, perusahaan farmasi di negara lain menggunakan informasi tersebut untuk memproduksi vaksin serupa tanpa izin dan lisensi. PQR GmbH menggugat perusahaan di pengadilan internasional dan menugaskan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap para perompak. Setelah penyelidikan intensif, para perompak diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Sedangkan perusahaan yang memproduksi vaksin tanpa izin harus membayar ganti rugi kepada perusahaan PQR GmbH. Selanjutnya, yang terakhir adalah perusahaan teknologi besar, ABC Corp. Berbasis di Amerika Serikat, telah mengembangkan dan mematenkan suatu produk inovatif di bidang kecerdasan buatan atau AI. Mereka meluncurkan produk tersebut di pasar internasional termasuk di Eropa. Namun, mereka menemukan bahwa perusahaan pesaing di Eropa, Ltd, telah memproduksi produk serupa tanpa izin dan melanggar hak paten ABC Corp. ABC Corp mengajukan gugatan di pengadilan Eropa dan setelah melalui proses hukum yang kompleks, mereka berhasil memenangkan kasus ini dan perusahaan DEF Ltd diharuskan membayar ganti rugi yang signifikan kepada ABC. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Plagiarisme adalah aktivitas menciplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Plagiat termasuk tindakan kejahatan melanggar hak cipta. Dan bagaimanakah cara kita mencegah pencegahan plagiarisme? Untuk yang pertama, menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, melakukan kutipan. Ketiga, melakukan sitasi. Yang keempat, melakukan parafrase. Yang kelima, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Oke. Selanjutnya, ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme dalam negeri atau luar negeri yang kasusnya bersentuhan dengan hukum. Oke. Tiga studi kasus kali ini kita ambil contoh dari dalam negeri ya. Untuk yang pertama, seorang penulis terkenal Indonesia menerbitkan sebuah buku yang mendapat pujian dan popularitas di kalangan pembaca. Artinya seorang penulis itu membuat buku yang bisa membuat di semua kalangan pembaca itu melejit. Namun, belakangan diketahui bahwa pengarangnya telah mengambil sejumlah besar konten dari buku lain tanpa memberikan nama atau izin dari pengarang aslinya. Jadi dia mengambil beberapa konten dari hasil penulis lain, buku lain, tanpa mencantumkan nama aslinya dari yang tersebut atau minta izin. Selanjutnya, penulis yang telah menjadi korban plagiarisme menuntut pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik. Pengadilan memutuskan penulis bersalah atas plagiarisme ilegal yang melanggar hukum dan menerima
denda besar dan kehilangan hak untuk menerbitkan tersebut. Sayang sekali, padahal sudah bisa diterima oleh masyarakat kalangan pembaca tersebut, tapi karena hal hal kecil, karena hal suatu yang melanggar hukum, jadi tidak bisa diterbitkan karyanya tersebut. Untuk yang kedua, seniman Indonesia menciptakan sebuah karya seni yang mendapat perhatian luas dan menjadi bahan perdebatan publik. Namun, beberapa pakar seni mencatat bahwa karya tersebut secara langsung meniru dan meminjam elemen penting dari karya seniman internasional terkenal. Artis internasional melaporkan kasus plagiarisme ini kepada otoritas yang bertanggung jawab dan mengajukan gugatan. Setelah dilakukan penyelidikan, pengadilan menemukan bahwa seniman Indonesia tersebut melakukan plagiarisme yang melanggar hak cipta dan integritas artistik dan dihukum dengan sanksi hukum termasuk denda dan pembatalan pameran karya seni tersebut. Setelah ketahuan mendapatkan sanksi hukum dan denda dan pameran karya seni tersebut batal untuk ditampilkan. Yang terakhir studi kasusnya adalah mahasiswa dari universitas di Indonesia mengajukan tesis yang diduga plagiarisme. Selama proses penelitian diketahui bahwa sebagian besar isi disertasi merupakan salinan langsung dari penelitian seorang profesor ternama di jurusan yang sama. Profesor tersebut melaporkan pelanggaran ini ke universitas dan mengajukan gugatan terhadap mahasiswa tersebut. Setelah penyelidikan dan persidangan yang adil, mahasiswa dinyatakan bersalah atas plagiarisme yang melanggar hak cipta dan hukum akademik dan dikenakan sanksi disiplin universitas serta konsekuensi yang sesuai. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan masyarakat. Kenapa disebut sebagai masyarakat informasi? Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau compatible untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat-tempat terlepas dari jarak. Jadi kita bisa mengirim, menerima suatu informasi menggunakan teknologi walaupun dengan jarak yang berjauhan, kita masih tetap bisa untuk berkabar. Selanjutnya berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Oke, contoh studi kasus masyarakat informasi. Di Cina, pertumbuhan pesan layanan singkat atau SMS pada tahun 2003 tercatat mencapai 96 miliar pesan atau 5 kali lebih banyak dibanding pada tahun 2001. Dengan jumlah penggunaan telepon seluler atau ponsel mencapai 260 juta orang. Jumlah SMS yang terkirim pada tahun baru Imlek tahun ini saja sudah mencapai 7 miliar pesan. Pada tahun 2007, jumlah pendapatan dari SMS akan mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 500 juta pengguna ponsel di Cina akan mengirim sebanyak rata-rata 6 pesan SMS sehari. Dalam skala sama, lalu lintas SMS di Indonesia tidak ada artinya dibandingkan dengan di Cina. Cina banyak banget mengirim pesan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda dengan menggunakan analisis
tentang diri Anda menggunakan analisis SWOT. Maaf. Untuk yang pertama, kekuatan, memiliki semangat yang tinggi. Saya memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Contohnya, saya akan di pekerjaan, saya akan melakukan pekerjaan itu dengan kayak sungguh-sungguh apa yang saya lakuin. Setiap harinya saya memiliki semangat, tidak peduli dengan kayak untuk jarak atau kesehatan segala macamnya, untuk nomor kesekian. Pokoknya saya tuh memiliki semangat yang kayak semangat banget gitu untuk bekerja. Walaupun terkadang memang ada rasa lelah, capek, itu hal wajar dalam bekerja. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan dengan tekun dan berhati-hati. Kadang tuh saya mengerjakan pekerjaan, saya kan di bidang di restoran, jadi tuh kadang di bagian kasir, kadang di bagian bikin minum itu di dapur. Untuk kadang kalau ada tolong bikinin, saya buatin, lalu saya cek lagi pesanannya gini dengan sesuai dengan catatan atau enggak gitu. Saya lebih hati-hati lagi. Terus juga untuk kasir, untuk kembalian itu saya untuk masalah uang transaksi itu lebih hati-hati lagi pembayarannya, saya hitung kembali. Untuk pas closingan juga masih saat ini saya masih jadinya kurang pemikiran yang kayak selalu mikirin hal-hal yang kayak nanti mereka ketemu aku gimana ya, ketemu saya pasti penilaian mereka gini-gini, padahal belum tentu mereka menilai yang seperti itu gitu loh. Makanya saya lebih suka kadang lebih suka sendiri atau tidak suka keramaian banget, bahkan memilih tempat pun kalau misalkan keluar atau jalan-jalan atau makan pergi, saya keluar gitu melihat tempatnya dulu, atau kalau rame jadi deh jangan situ gitu kalau bisa. Jadi saya lebih milih yang tidak terlalu ramai. Yang kedua, selalu mementingkan orang lain. Bahkan sampai saat ini saya selalu mementingkan orang lain, kayak contoh hal kecil, misalkan kita lagi pergi terus cuaca hujan gitu kan, saya punya jas hujan cuma satu, saya memberikan jas hujan itu buat orang yang bersama saya, itu teman, saudara, atau siapapun itu. Mendingan mereka yang pakai daripada saya pakai, mendingan saya sakit daripada harus mereka gitu loh. Intinya tuh saya selalu mementingkan orang lain, mementingkan kebahagiaan, mementingkan segalanya tuh selalu mendulukan orang lain, dan nggak terlalu mikirin untuk diri sendiri ke depannya gimana. Kelemahan yang ketiga, selalu menyalahkan diri sendiri terhadap sesuatu yang dialami. Sering banget saya untuk yang ketiga ini ngalamin beberapa kali kejadian, baik itu lagi di kerjaan, lagi di lingkungan keluarga atau lingkungan teman-teman. Saya tuh ada suatu kejadian yang pada dasarnya kan, misalkan di pekerjaan itu kami kan
jatuhnya kan teamwork ya, kerjasama gitu, tapi dan otomatis kayak ada kesalahan pasti nggak cuma satu orang gitu, jadi kesalahan kita rame-rame. Tapi saya tuh selalu menyalahkan kayak ini salah salah saya gitu, harusnya nggak gini gitu, ini salah saya, walaupun nggak sepenuhnya tuh sebenarnya tuh nggak salah saya gitu. Jadi tuh kayak sampai teman-teman bilang enggak kok ini nggak salah kamu sepenuhnya gitu, salah kita gitu kan, kita rame-rame kita bareng-bareng, jadi nggak sepenuhnya salah kamu. Bahkan sampai temen kayak jangan suka nyalain diri sendiri gitu ya, contohnya seperti itu. Untuk peluang peluang saya, peluang selalu mau untuk mencoba hal-hal baru. Saya tuh lebih suka hal-hal baru gitu, kayak hal unik gitu, dan mau belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar. Kayak misalkan di lebih banyak contoh di kerjaan sih, karena waktu waktu aku buat di ke tempat kerja tuh lebih banyak di tempat kerja dibanding di rumah atau sama teman-teman pergi gitu. Misalkan aku baru pindah dari cabang eh, baru gitu kan, saya baru pindah cabang, pindah ke sini, dan masih satu satu pemilik, cuman gimana ya, hampir sama gitu ya, cuman kadang cara cara kerjanya atau cara masak itu ada yang beda. Jadi tuh aku setiap sama senior gitu, sama yang udah lama di sini, mereka bikin menu baru atau ini yang baru, aku selalu ngeliatin dan aku selalu mau tanya gitu kan, ini gimana kok bisa kayak gini bikinnya, ini ini abis ini diapain gitu masaknya, terus kayak gini salah nggak gitu kan, aku mau nyoba dong, aku mau coba bikin. Nanti mereka mau sih gitu untuk ngajarin aku yang bisa dibilang keinginan tahunnya tuh banyak, maksudnya besar gitu loh, ingin tahunya tuh besar banget, mungkin dalam hati mereka tuh repot atau gimana, tapi bener-bener anaknya penasarannya tuh gede banget, selalu ingin coba coba dong gitu, aku mau coba gitu, dan belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar. Di sini aku di pekerjaan ini lingkungan kekeluarganya dapet, namanya kita bertemu banyak orang ya, bertemu bermacam-macam karakter menjadi satu tuh, kadang aku nggak mikir dia dia orangnya gini-gini, aku nggak pernah mikir sampai waktu kejadian sendiri di aku, padahal orang lain tuh udah bilang sama aku dia tuh orangnya gini gini gini, tapi aku nggak percaya, maksudnya kayak ya udah aku nggak nanggepin cerita aku itu. Jadi itu dia pas ngalamin aku sendiri gitu. Unik dan selalu lingkungan keluarganya dapet, sedikit berbeda.
salah satu menu di sini, aku tuh ngeliatin gitu, maksudnya kayak itu caranya gimana sih, kok bisa jadi kayak gini, kok bisa bikinnya gini gitu. Dan sampai aku tuh terjun langsung kayak aku mau coba bikin ini gitu, terus aku udah coba ini bener gak gitu, dan mereka support gitu kayak ya dikit lagi gitu, kamu udah mulai bisa gitu. Dan aku tuh rasa ingin mencoba itu besar banget gitu, kayak pokoknya aku harus coba gitu hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin. Contoh kecilnya sih gitu ya. Untuk selanjutnya, ancaman ancaman melihat teman sebaya yang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Contohnya tuh kayak teman-teman aku yang seumuran sama aku tuh, dia pergi kayak sana sini atau membeli sesuatu tuh kayak mudah banget, entah dari karena dari orang tuanya atau gimana ya, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih gitu, dengan gaji yang lebih. Kayak melihat mereka tuh kayak mudah banget gitu, kok aku nggak semudah itu ya, karena banyak hal yang harus dipikirin lagi gitu, untuk sesuatu. Selanjutnya, memikirkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Ya terkadang tuh aku selalu mikir yang seharusnya tuh gak usah mikir terlalu jauh gitu, belum tentu itu tuh terjadi, atau belum tentu orang tuh mikir kamu tuh kayak gitu juga. Selanjutnya, merasa takut ketika ingin melangkah lebih jauh dan takut untuk memulai. Terkadang ingin keluar dari zona nyaman ini atau ingin pindah dari kerjaan ini, tapi aku tuh takut untuk mulai pekerjaan baru, di suatu pekerjaan baru. Misal aku ada panggilan, nanti aku udah mikir jauh, nanti interviewnya gimana ya, nanti aku bisa nggak ya, nanti apa aku diterima sama seperti di sini gitu, diterima baik, diterima hangat, nanti mereka ke aku gimana ya gitu. Kayak akhirnya aku ngurungin niat aku untuk pindah dari pekerjaan baru ini kan, untuk menunda kayak nanti lagi deh gitu, aku belum siap, aku udah nyaman banget di sini di kerjaan ini, cuman pasti ada kekurangannya juga ya gitu, nggak sempurna, kekurangan mandi pekerjaan ini ada gitu. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian masyarakat yang kami laksanakan sebagai bagian pelaksanaan tugas mata kuliah komunikasi masyarakat adalah sosialisasi digitalisasi perizinan berusaha sektor pertahanan melalui sistem OSS. Sistem OSS merupakan salah satu implementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. OSS wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan kementerian atau lembaga Pemda dan pengusaha. Sistem yang terintegrasi secara elektronik dan kedepannya diharapkan dapat lebih memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pelaku usaha. Sosialisasi kami laksanakan tanggal 29 Mei 2023 yang dihadiri 14 pelaku usaha yang berkenan untuk mengajukan perizinan penetapan industri pertahanan. Pada sosialisasi ini diberikan materi sosialisasi dan informasi yang menjadi kebutuhan peserta atau pelaku usaha untuk menentukan perizinan usaha mana yang akan diajukan sesuai dengan bidangnya serta persyaratannya. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan fitur-fitur jenis izin di sektor pertahanan dan persyaratan meliputi, yaitu yang pertama, penetapan industri pertahanan, yang kedua, sertifikasi fasilitas produksi industri pertahanan, yang ketiga, izin produksi, yang keempat, izin pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan, yang kelima, izin penjualan, ekspor dan transfer alat pertahanan dan keamanan ke luar negeri, yang terakhir adalah izin pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan dari pelaku usaha terkait persyaratan pintu masuk
PBUMKU serta pertahanan, format persyaratan ruang konsultasi. Bila mana terdapat kendala dalam pengajuan permohonan perizinan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit penjelasan. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah menonton sampai selesai, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Mohon maaf bila masih banyak kurang dan kesalahan-kesalahan yang tidak saya sadari, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.